Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Belia Lina Permeswari absen 1 dan saya Helmi Maharani Putri kami absen 15. Saya Amandio Prayoga dari absen 3. Serta saya Wijin Ramana absen 33. Kami di sini akan mempresentasikan atau membuat video yaitu peradaban Yunani kuno. Selamat menyaksikan. Yunani terletak di ujung selatan semenanjung Balkan. Selain di daratan tersebut, wilayahnya juga meliputi pulau di Laut Aegea. Batas-batas Yunani yaitu di utara ada Albania, Macedonia, Bulgaria, dan Turki. Di sebelah timur ada Laut Aegea dan di sebelah selatan ada Laut Tengah, dan yang terakhir di barat yaitu ada Laut Ionia. Bangsa Yunani merupakan campuran antara penduduk asli dan juga penduduk pendatang yang berasal dari sekitar Laut Kapsia. Mereka termasuk ras Indo-Jerman atau bangsa Hellas yang gagah dan juga berani. Mereka berimigrasi sejak tahun 250 sebelum Masehi dan menetap dari Yunani. Suku bangsa Ionia menetap di Jazirah Atawi dengan polis utamanya yang di Athena. Yang kedua, suku bangsa Aeolia menetap di Yunani Utara dengan polis utamanya di Olimpia dan Delphi. Yang ketiga yaitu suku bangsa Doria menetap di Jazirah Peloponnesus dengan polis utamanya di Sparta. Pemerintahan bangsa Yunani secara geografis terpisah lautan dan melahirkan pemerintahan yang berbentuk polis atau negara kota. Polis-polis tersebut antara lain Athena, Sparta, Thebe, Corinthia, dan Argos. Polis yang dominan adalah Sparta dan juga Athena. Kemudian ada Sparta, pemerintahan bergaya militeristik. Pula ini diperkenalkan oleh Lycurgus tahun 60-25 sebelum Masehi. Pemerintahan dipegang dua raja yang menjabat sebagai angkatan perang dan kepala keagamaan. Pelaksana tertinggi dipegang oleh dewan yang bernama Ephor, yang terdiri 5 orang yang bertugas mempersiapkan undang-undang yang diajukan pada Dewan Rakyat atau perwakilan dari semua warga kota. Setelah itu ada Athena. Athena bercorak maritim dan mengutamakan perniagaan. Pemerintahan Athena awalnya aristokratik, yaitu kekuasaan dipegang oleh kaum bangsawan. Pemerintahan diubah menjadi demokrasi berkat Solon, yaitu tahun 5049 sebelum Masehi, seorang yang menjadi peletak dasar demokrasi di Athena. Kepala pemerintahannya dipegang oleh 9 orang arkon sesuai dengan bidangnya masing-masing. Athena memberikan jaminan kepada warganya dan menghapuskan perbudakan. Warga difokuskan untuk kemajuan seni, teknologi, dan filsafat. Bidang peradilan dipegang oleh Mahkamah Agung yang disebut Areopagus, dibantu oleh Helia. Badan perwakilan disebut Bulea yang beranggotakan 400 orang dan mempunyai wewenang untuk mengangkat Archon. Peperangan keberadaban polis-polis yang di Yunani mengakibatkan mereka saling bersaingan dalam memperebutkan pengaruh kekuasaan atas wilayah Yunani. Namun ketika Persia menyerang Yunani, polis-polis terutama Sparta dan Athena bersatu menghadapi Persia. Pertempuran menjadi 3 kali, yaitu pertama perang Persia Yunani tahun 492 Masehi. Yang berikutnya ada hasil seni kebudayaan. Hasil seni bangunan dan koin Yunani dengan kepercayaan antara lain, yaitu pertama kuil Parthenon yang dibuat oleh Paidas. Yang kedua ada koin Athena awal menggambar kepala Dewi Athena dan burung. Kuil Erstetium. Yang ketiga kuil Zeus
di Bukit Olympus. Adapun dewa-dewa yang dipuja oleh bangsa Yunani antara lain, yang pertama ada dewa Zeus, yaitu dewa tertinggi di Yunani. Yang kedua ada dewa Apollo, yaitu dewa kesenian dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada dewa Ares, yaitu dewa perang, dan juga masih banyak dewa-dewa lain yang dipuja oleh bangsa Yunani. Menurut kepercayaan Yunani kuno, para dewa bersemayam di Bukit Olympus untuk menghormati dan memuja para dewa. Diadakannya pertandingan oleh olahraga yang disebut Olimpiade. Selanjutnya ada kepercayaan. Kepercayaan Yunani bersifat politeisme. Mereka mempercayai adanya dewa-dewi yang bertubuh seperti manusia, tetapi lebih indah, lebih besar, dan juga tidak mati. Para dewa-dewi ini mempunyai sifat seperti manusia, mereka berkeluarga dan mempunyai keturunan. Di samping dewa-dewi juga terdapat para tokoh setengah dewa yang meskipun sakti namun mereka juga bisa mati. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan, bangsa ini juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat. Hal ini terbukti dengan ditemukannya hal-hal berikut. Yang pertama, adanya buku-buku sejarah karya ahli sejarah. Yang terkenal adalah Herodotus yang dianggap sebagai bapak ilmu sejarah. Yang kedua, buku kedokteran yang disusun oleh Hippocrates. Hippocrates dianggap sebagai bapak ilmu kedokteran. Kemudian yang ketiga, teori ilmu pengetahuan alam karya Archimedes. Archimedes sendiri dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan alam. Yang keempat, ada teori matematika karya Pythagoras. Serta yang kelima, teori filsafat. Ahli-ahli filsafat yang terkenal adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian ada hasil kebudayaan. Hasil kebudayaan Yunani meliputi seni sastra, seni bangunan, dan seni patung, serta drama dan sastra. Yang pertama, seni sastra yang terkenal adalah karya Homerus, yaitu mengenai Ilias dan Odyssey. Yang kedua, seni bangunan yang terkenal adalah kuil Parthenon yang di Bukit Akrolis. Arsitekturnya bernama Ikilinus. Kemudian yang ketiga, seni patung yang dihasilkan pada zaman ini terbuat dari gading emas. Pemahat terkenal bernama P. Hidias. Patung karyanya adalah pelempar cakram Miron. Kemudian yang keempat, dalam bidang seni drama, penulis yang terkenal adalah Aristophanes dan Euripides, yaitu drama komedi. Penulis drama tragedi yang terkenal adalah Aeschylus dan Sophocles. Peperangan melawan Persia menyadarkan bangsa Yunani bersatu menghadapi musuh. Yunani memperkuat angkatan laut dengan membentuk persekutuan bernama Konfederasi Delos 479 sebelum Masehi. Berpusat di Pulau Delos, kemudian dipindahkan ke Athena. Pemindahan konfederasi ke Athena membuat Sparta tidak senang dan membentuk Liga Peloponnes 431 sebelum Masehi. Kemudian kedua polis tersebut kembali berperang dan tidak bisa bersatu lagi. Dikenal dengan Perang Peloponnes 431 sampai 404 sebelum Masehi. Keruntuhan Yunani disebabkan karena adanya kekacauan dan kelemahan Yunani yang dimanfaatkan oleh Raja Philippus, seorang raja dari kerajaan Macedonia sebelah utara Yunani. Pada tahun 338 sebelum Masehi, tentara Yunani yang lemah dengan mudah dapat ditaklukkan oleh pasukan Macedonia. Kerajaan Macedonia menguasai Yunani dalam perang di Saerona 338 sebelum Masehi. Peperangan. Keberadaban polis-polis di Yunani mengakibatkan mereka saling bersaing dalam memperebutkan pengaruh kekuasaan atas wilayah Yunani. Namun, ketika Persia menyerang Yunani, polis-polis terutama Sparta dan Athena, pertempuran terjadi 3 kali, yaitu pertama Perang Persia Yunani 1, yang kedua Perang Persia Yunani kedua, yang ketiga Perang Persia Yunani ketiga. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima